Cilegon juga melakukan gerilya, dan peta ini alhamdulillah berhasil kita susun. Sebelumnya tidak ada peta atau rute gerilya di Sartono, tidak ada. Kami melakukan riset ini yang paling berat. Rute gerilya ini Bapak Ibu bersepanjang 164 kilo. Mulanya dari Beji, kemudian berakhir di yang Bapak Ibu kemarin ikut di Muara, Sungai, Cisiit, Sumur. Dan ini dilalui dari tanggal 10 Juli dan berakhir dengan syahid para syuhada di tanggal 31 Juli. Dan Belanda, saya kasih ini rute pengejaran Belanda yang warna merah kemana-mana, terkecoh. Mereka menerjunkan 2 batalion, 2000 tentara dengan senjata lengkap otomatis Karaben, dilengkapi dengan ambulan, dilengkapi dengan tentara Zeni. Artinya yang mereka kalau nyebrang jembatan ada yang bisa bikin penyeberangan, lengkap untuk mengejar pasukannya Ki Wasit. Dan Ki Wasit ini rutenya yang warna ini, maaf, warna apa? Hijau ya? Warna hijau. Dan terakhir gugurnya di Muara, Sungai, Cisiit. Ini Bapak Ibu, yang rute gerilya ini kalau difilmkan, dibikin film, itu pasukan Belanda itu terkecoh sampai ke Kopok, sampai ke Cikande, sampai ke Purwakarta, sampai ke Karawang, sampai ke Pandak, sampai ke kota Pandeglang, terkecoh. Kenapa? Ini yang mengherankan para pimpinan militer di markas Komando Militer Belanda di Batavia. Itu pasukan Ki Wasit bisa bertahan lebih dari 20 hari. Makan apa? Ketika pertama kali didapati ada bekas bara api yang Ki Wasit di pinggir Sungai Krenceng, Ki Wasitnya udah nggak ada, bara apinya masih ada. Hampir tidak ada satu titik Ki Wasit lebih dari 5 jam. Dan dikejar, ini rutenya sampai ke arah kemungkinan ke Mancak, dikejar ke Mancak, dikejar ke Gunung Sari. Itu saya paparkan dalam buku ini, tidak ada. Ada informasi bahwa Ki Wasit lari lagi ke Tanjung Sekong, Merak, menumpang kapal Perancis dan akan berlayar ke tempat yang tidak diketahui. Mereka ngirim pasukan ke sana, tidak ada. Menurut informasi Ki Wasit ke Kopok, ke arah Tangerang, tidak ditemukan, bukan Kopoknya. Inilah yang menyebabkan pasukan militer Belanda menambah lagi 1 batalion yang labuh di tanggal 3 hari kemudian, 13 Juli, 14 Juli di Anyer. Mereka mengirimkan pasukan Belanda di kota Serang saat meletusnya perjuangan Ki Wasit itu hanya ada 40 plus beberapa tentara yang sakit. Dikirim 1 batalion, nyampe jam 3 pagi di Karangantu lewat laut. Lalu dari sana 3 kompi disisakan di Karangantu, 3 kompi ke kota Serang, berjalan 3 jam, 2 jam kemudian nyampe Cilegon. Di Cilegon mereka membunyikan semacam sirene untuk memberikan semacam warning bahwa ada tambahan pasukan Belanda. Tidak ditemukan. Akhirnya mereka mengumpulkan semua lurah, kecuali beberapa lurah yang tidak jadi mata-mata. Ini saya saya sebut di semua lurah di seluruh Banten dikumpulkan dan dipaksa oleh pemerintah kolonial Belanda melalui komandan pasukan sekaligus untuk membentuk pasukan yang kalau sekarang itu pasukan yang bergerak di desa-desa yang memasuk informasi kepada pimpinan tertinggi militer terkait pergerakan Ki Wasit. Kebayang 2 batalion plus ditambah seluruh lurah dan aparatnya semua memasuk informasi tentang Ki Wasit dan tidak diketahui.
Nah, makanya tim penilai itu bertanya ke saya, Pak Mufti, beliau terlatih secara militer. Beliau itu memang latar belakangnya ulama, beliau juga tokoh yang memiliki menjalankan bisnis, rumahnya besar, ada foto rumahnya dipotret oleh wartawan yang datang kembali 3 bulan kemudian, 2 lantai, ada beberapa petak rumah nyambung, di rumah istri tuanya di Beji, juga ada di Citanggil, dan semua dikejar. Tidak ada. Akhirnya mereka minta kiriman pasukan baru 1 batalion dan dikirim lewat Anyer. Di sana mereka mengumpulkan semua kekuatan yang ada dan menutup semua celah. Semua celah jalan ditutup dan semua jalan desa ada patroli desanya. Itu. Dan di tanggal 20-an ke sana, tanggal 23, 24 baru diketahui ada pergerakan rombongan yang berpakaian tidak biasa dan terlihat sangat kaget karena pasukan ini kok bisa menyeberang sungai itu dalam posisi tidak terlacak. Saya tentu tidak pakai kacamata ilmu metafisik ya, karena ini untuk naskah akademik usulan calon pahlawan nasional. Saya menjelaskannya bahwa beliau memang punya daya tahan dan strategi yang luar biasa. Beliau juga mampu memberikan counter informasi yang mengacak-ngacak data intelijen Belanda. Contohnya pasukan Belanda bukannya fokus mencari beliau di Gunung Batu, malah ke Tanjung Sekong. Bukannya fokus ke arah pesisir yang ke selatan, malah sampai ke Kopo, sampai ke Tangerang, sampai ke Tanara, sampai ke Pamarayan, sampai ke Kole, sampai ke Pandat, sampai ke Kota Paneglang. Karena ini datanya dari sumber-sumber primer. Pasukan Belanda sudah sangat kelelahan, entah di mana pasukan Ki Wasit berada. Lalu ada dari mereka sudah ke arah yang sekarang lokasinya Kecamatan Sumur. Di Camara, saya kebetulan sudah sampai Camara. Kita kemarin ke Camara nggak mampir. Ke Camara itu di Cigelis Bapak Ibu, satu kampung nelayan yang katanya kata orang Camara 30-40 tahun yang lalu orang Camara kalau ke Caringin nggak naik mobil, selalu naik perahu. 30 tahun yang lalu orang Camara kalau mau ke Anyer nggak pernah naik mobil, naik perahu, apalagi ke Cilegon. Kata orang saya ke sana, Belanda itu hanya kuat sampai Camara dan sudah putus asa. Yang 1 batalion sudah putus asa. Mereka kenapa putus asa? Untuk jalan Bapak Ibu 1 kilo itu membutuhkan tukang babat ilalang, tukang babat kayu 40 orang. Orang Belanda itu. Jadi menyewa tukang ini, kalau sekarang mah senso lah. Dulu kan belum ada senso. Itu mereka stres untuk bisa lewat 1 kilo aja membutuhkan yang tukang babat ini 40 orang non-stop 10 jam ngebabat itu supaya biar bisa lewat, tapi nggak ketemu. Pertanyaan mereka, kemana ini para pahlawan ini pada larinya? Mereka dibantu tiap hari 40 tukang babat, nggak ketemu. Belum lagi mereka ke Gunung Sari. Gunung Sari dulu kan 1 abad yang lalu beda dengan Gunung Sari sekarang. Bapak Ibu pernah ke Panenjoan kan? Itu Panenjoan itu ditutupi ilalang 3 meter, jalan kaki itu 3 meter. Mereka nebas itu ingin mencari, tapi kok nggak ada tanda-tanda. Dan yang kedua, kok ini sosok bisa survive, tidak diterkam harimau, tidak dililit ular piton, tidak kena serangan tawon, bisa bergerak kok leluasa karena musuhnya itu hewan buas dan hutan belantara, dan bisa menyeberangi sungai. Nah, yang tidak diketahui oleh Belanda, lupa bahwa Ki Wasit itu adalah tokoh tarekat, mursyid. Ratusan orang wirid berzikir di rumah Ki Wasit, dan dia punya murid-murid loyal.
Dan Ki Wasid ini menurut hasil riset saya, Bapak Ibu, mohon dikoreksi kalau salah. Sudah saya beberapa verifikasi. Beliau itu Bapak Ibu memang jalur, kalau kita sekarang ngelmu, ke Kamasan, ke Jaha, kemudian ke Sumur. Artinya itu jalur beliau ya sufi traveling. Kayak Pak Kiai kalau mau kemana-mana ziarah pasti, saya kebetulan punya junior santri salafi atau lebih hafal beliau Pulau Jawa ini daripada saya. Dia usianya belum kepala 4, santri dan salaf, tapi sudah ngerti detil Pulau Jawa. Kenapa? Dalam 8 bulan dan dalam setahun dia keliling. Nah ini yang tidak diketahui oleh pasukan pemerintah kolonial Belanda, bahwa Ki Wasid itu mengerti rute ini. Makanya beliau tujuannya konon ini mau ke Sanghyang Sirah. Nanti di Sanghyang Sirah dalam setahun ada kedatangan Syekh Agung Abdul Karim Tanara dari Mekah. Dan nanti kalau sudah ini akan menggalang kekuatan kembali, akan merebut pemerintahan kolonial. Nah ini Bapak Ibu, tolong next, narasinya next, berikutnya yang per tanggalnya. Nah ini Bapak Ibu kebaca nggak? Saya baca sedikit ya. Ini hasil ringkasan saya dari sumber koran dan catatan militer yang langsung beserta pasukan. Dia laporkan, saya baca. 12 Juli 1888 diketahui Ki Wasid berada di Ciora Kulon. Itu sumbernya halaman 13 kronogram. Jadi saya nyusun kronogram 70 halaman tentang detil-detil peristiwa tiap jam dengan Ki Wasid. Saya susun tuh, nggak saya terbitkan karena itu bahan untuk terbit di Gramedia. Ciora Kulon, Pak, Ciora Kulon itu di mana ya? Di Cilegonnya? Ciore ya. Iya, Ciore Kulon ya. Ya. Kemudian tanggal 13 Julinya, Letnan Kisar dan Terhard melaksanakan aksi militer ke Beji di bawah komando Letnan Hozel. Itu. Kemudian masih di tanggal 13 Juli dari Ciore Kulon, Ki Wasid dan rombongan menuju Gunung Gede. Nanti boleh nih kalau nanti tahun depan mau ada napak tilas, mudah-mudahan ini buku saya bisa jadi panduan. Kemudian tanggal 13 Juli juga masih para syuhada ini dikuburkan. Saya sampai sekarang Bapak Ibu, wallahu a'lam, saya kejar ke Denah nggak ketemu. Sampai sekarang Bapak Ibu izin, saya masih mencari data-data arsip dari Denah. Sudah 800 jilid, masih tersisa 1500 jilid lagi. Sejak Ki Wasid 1888 sampai 1906, dan tim saya yang lain lagi mencari 1924 sampai 1932. Saya lagi kumpulkan semua arsip bagaimana aktivis Geger Cilegon yang masih hidup ini mereka berkiprah. Itu arsipnya lagi terus saya kumpulkan. Nanti kalau atas takdir Allah Museum Geger Cilegon berdiri, data-data itu akan kami display untuk masyarakat. Amin, untuk ya masyarakat. Allah, tepuk tangan Bu, Masya Allah, Bapak ya. Nah, singkat cerita yang saya paparkan ini sekelumit saya paparkan, ini ada sedikit relatif lebih lengkap di buku yang sudah kami susun. Silahkan dibaca dan mohon doa, ini nanti bahan untuk kami terbitkan, akan dilengkapkan dengan kronogram. Kronogramnya ada 70 halaman untuk Ki Wasid. Untuk Syekh Sartawil kronogramnya ada 50 halaman, akan kami lampirkan. Kronogram itu Bapak Ibu, kronologi kejadian di seputar perjuangan Ki Wasid langsung dari sumber koran-koran, laporan-laporan arsip dan yang lainnya pada masa itu. Ini sudah saya susun kronogramnya, belum dilampirkan di sini karena ini kebetulan kepentingannya untuk dicetak segera. Kami belum siap melampirkan kronogram di sini karena kronogram itu sampai kami sebelum berangkat ke sini masih terus ditambahkan data-datanya. Ada ribuan halaman arsip tentang Geger Cilegon yang belum kami tambahkan ke kronogram. Makanya insya Allah pada saatnya nanti buku itu akan terbit dengan kronogram yang lengkap dan akan menjadi panduan buat siapapun pecinta
heroisme, spirit perjuangan para syuhada GGR Cilegon. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Dan hadirat yang dimuliakan saya Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan, nama saya Haji Asep Sofatullah. Saya putra Kiai Haji Mansur Muhyiddin Bojonegara. Saya kalau dari Ki Wasin itu keturunan yang keempat. Jadi Kiai Haji Wasin punya putra Kiai Haji Yasin Beji. Kiai Haji Yasin Beji punya putri Johar. Johar punya putra Kiai Haji Mansur Muhyiddin. Haji Mansur Muhyiddin punya putra saya. Jadi saya keturunan keempat. Alhamdulillah dengan adanya penelitian ini semakin jelas sejarah terkait dengan Kiai Haji Wasin. Sebetulnya mengangkat Kiai Haji Wasin ini saya agak risih Pak Bro, karena yang diangkat ini hanya profil satu orang, seakan-akan seperti itulah. Saya tidak ingin perjuangan ini menjadi perjuangan satu orang. Maka saya setiap memberikan kata sambutan atau kata sekelumit pepatah terkait sejarah ini, saya selalu berpesan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan masyarakat Banten pada umumnya dan masyarakat Kota Cilegon pada khususnya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena yang berjuang memang mereka. Apa arti seorang pemimpin tanpa dukungan dari rekan-rekan para solidaritas, para alim ulama dan masyarakat? Karena Kiai Haji Wasin titik tolak keluarnya niat meletusnya Gunung Krakatau. Jadi keadaan itu dipersulit lagi dengan tuntutan dan permintaan kolonial Belanda dengan menaikkan pajak dan menarik paksa ternak-ternak yang tidak mau membayar pajak. Disitulah dan terjadi juga kesewenangan apabila ada rakyat atau warga yang melawan. Disitulah timbul rasa patriotisme di dalam diri Kiai Haji Wasin dan juga para jamaahnya. Mungkin seperti itu ya. Jamaah ini otomatis jamaah tarekatnya, jamaah pengajiannya, dan para pengikutnya. Seperti itu. Jadi semua satu kata untuk membalas kesewenangan kolonial Belanda terhadap masyarakat. Itu titik tolak dari perjuangan Kiai Haji Wasin. Jadi Kiai Haji Wasin saat itu mungkin di samping ulama juga aktivis gitu ya. Kalau sama sekarang aktivis gitu. Jadi banyak relasi-relasi, banyak kawan-kawan, saudara-saudara yang mendukung perjuangan beliau. Termasuk Kiai Haji Arsyadul. Dari situ saya menganggap perjuangan ini adalah perjuangan bersama, di mana harus kita nikmati bersama, untung ruginya, plus minusnya, dan lain sebagainya untuk keberkahan, kemakmuran Kota Cilegon.